Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, kita akan belajar bersama tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-1. Anak-anak dapat membaca materinya di buku pena halaman 191 sampai 194. Oke, pada subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar bersama muatan Bahasa Indonesia KD 3.3. Daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembukaan, inti, dan penutup. Pada tahap pembukaan, pewawancara memperkenalkan diri. Pada tahap inti, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan. Kemudian, pada tahap penutup, pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Berikut ini adalah contoh daftar pertanyaan wawancara. Topik budidaya kerang mutiara. Narasumber peternak kerang mutiara. Daftar pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Yang kedua, apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Yang ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Setelah membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah membuat laporan wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Yang pertama, topik wawancara. Topik wawancara ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara. Juga menjadi batasan agar laporan yang disajikan nantinya tidak keluar atau tidak menyimpang dari topik wawancara. Kemudian, yang kedua, narasumber. Narasumber ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi terkait topik wawancara. Kemudian yang ketiga, pewawancara. Pewawancara ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Dituliskan agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Kemudian yang kelima, hasil wawancara. Hasil wawancara dituliskan agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber. Kemudian yang keenam, kesimpulan. Kesimpulan ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dari akhir kegiatan wawancara. Kemudian pada muatan IPS kita akan belajar bersama KD 3.1. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti kita lihat ya ini anak-anak, sapi dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia.
Dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan. Berikut ini keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Yang kedua, ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Selanjutnya, pada muatan IPA kita akan belajar bersama KD 3.8, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Jadi, sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Contohnya seperti ini ya nak. Merawat tumbuhan dengan cara menyiramnya secara rutin. Kemudian, tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Berikut ini ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Ciri hewan yang terawat, tubuh tegak dan bergerak lincah. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Yang ketiga, mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Kemudian, hewan yang tidak terawat, ciri-cirinya, tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Kemudian mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Demikian penjelasan materi dari Bu Ida. Untuk tugas, silahkan pada muatan IPS anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih halaman 194 nomor 1-3. Kemudian pada muatan IPA, silakan anak-anak mengerjakan keterampilan kinerja praktik, Bu Pena halaman 196, refleksi kegiatan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Silahkan dikerjakan di buku tulis dengan tulisan yang rapi. Sekian, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.